Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wan nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Para pemirsa channel YouTube Surya Lailana Putra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tazkirah kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam yang syarat akan hikmah. Para pemirsa channel YouTube Surya Lailana Putra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Ubay bin Ka'ab berkata, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika Nabi Musa berkhutbah di depan kaumnya Bani Israel. Lalu ditanya, siapa manusia yang paling berilmu? Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku. Allah kemudian menegur Nabi Musa karena jawabannya itu tidak menyatakan yang paling tahu adalah Allah. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, sungguh aku memiliki seorang hambaku di pertemuan antara dua lautan dan lebih berilmu daripada kamu. Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Rabb, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat di mana ikan itu menghilang, disitulah hambaku itu berada. Para pemirsa channel YouTube Surya Lailana Putra yang dihormati, kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi bersama seorang muridnya dan membawa ikan itu hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Lalu mereka membaringkan tubuhnya dan tertidur. Tiba-tiba ikan itu menghilang dari tempat tersebut, melompat ke arah lautan. Murid Nabi Musa pun merasa aneh akan kejadian tersebut. Lalu mereka berdua, Nabi Musa dengan muridnya, melanjutkan perjalanan sampai ke pertemuan dua buah lautan. Lalu Nabi Musa berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Murid Nabi Musa alaihissalam menjawab, tahukah kamu wahai guruku, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan sebuah kejadian tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Ikan itu telah melompat ke dalam laut, dan itu merupakan sangat aneh kejadiannya. Nabi Musa alaihissalam berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu mereka berdua bergegas kembali ke tempat di mana ikan itu menghilang. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang hamba yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Khidir alaihi salam. Lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, wahai hamba Allah, bolehkah aku mengikutimu supaya aku dapat memperoleh ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Kemudian Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Nabi Musa alaihissalam kembali berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Kemudian Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa. Syaratnya cuma satu, yaitu
ketika mengikutiku, janganlah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkan atau menjelaskannya kepadamu. Itu syaratnya. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak boleh bertanya sesuatu pun kepada Nabi Khidir alaihissalam sebelum Nabi Khidir yang menjelaskan. Kemudian keduanya berjalan hingga menemui sebuah perahu. Lalu Nabi Khidir melubangi sehingga perahu tersebut menjadi rusak. Nabi Musa alaihissalam karena tak tahan bertanya kepada Nabi Khidir, "Mengapa kamu melubangi perahu tersebut, wahai hamba Allah? Itu dapat menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat suatu kesalahan yang besar, wahai hamba Allah." Nabi Khidir berkata mengingatkan Nabi Musa, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersama dengan aku?" Lalu Nabi Musa berkata lagi kepada Nabi Khidir, "Janganlah kamu menghukum karena aku lupa. Jangan membebaniku dan dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Lalu kemudian keduanya kembali lagi berjalan sehingga bertemu dengan seorang anak. Lalu Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam karena tak tahan bertanya lagi kepada Nabi Khidir, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih itu, wahai hamba Allah? Karena tidak ada sesuatu pun kesalahan yang dia lakukan. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu perbuatan yang mungkar." Nabi Khidir alaihissalam kembali berkata dan mengingatkan Nabi Musa alaihissalam, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sungguh kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Nabi Musa alaihissalam berkata lagi dan meminta kepada Nabi Khidir diberikan satu kali lagi kesempatan. Berikan satu kali lagi kesempatan. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga keduanya sampai di suatu kampung. Mereka minta dijamu kepada penduduk kampung tersebut dengan berbagai makanan dan segala macamnya, tapi penduduk kampung tersebut tidak bersedia memberikan jamuan kepada mereka. Lalu kemudian mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Khidir, menemukan sebuah rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir alaihissalam memperbaiki rumah itu, menegakkan dindingnya sehingga rumah itu bisa untuk dihuni kembali. Melihat hal tersebut, Nabi Musa alaihissalam kembali bertanya kepada Nabi Khidir, "Wahai hamba Allah, jikalau kamu mau, niscaya kamu dapat mengambil upah untuk itu." Maka Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Namun sebelum berpisah, aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun perbuatanku yang pertama yaitu melubangi perahu. Perahu itu merupakan kepunyaan orang miskin yang bekerja di laut. Aku merusak perahu tersebut karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang akan mengambil perahu-perahu yang baik. Kalau perahu itu aku rusak, maka raja tersebut tidak akan mengambilnya dan akan membiarkan perahu tersebut. Kemudian perbuatanku yang kedua yaitu membunuh seorang anak kecil. Anak tersebut merupakan anak dari orang tua yang mukmin. Mereka menginginkan anak yang soleh, namun Rabb Allah mewahyukan kepadaku bahwa anak itu ketika dewasa akan menjadi anak yang ingkar, yang akan masuk kepada kesesatan dan kekafiran. Oleh karena itu Allah menghendaki supaya anak tersebut dibunuh. Anak tersebut dibunuh dan diganti dengan anak yang lain yang soleh, yang akan menjaga kesuciannya.
Kemudian perbuatanku yang ketiga, yaitu memperbaiki rumah. Rumah tersebut merupakan rumah 2 orang anak yatim, yang di bawah rumah tersebut ada harta warisan bagi mereka berdua. Maka dengan wahyu Tuhan, aku memperbaiki rumah tersebut hingga mereka dapat menggunakan harta warisan tersebut kelak ketika mereka dewasa. Pemirsa channel YouTube Surya Lelana Putra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh cepat menyimpulkan sesuatu. Kita harus bersikap sabar. Dan satu lagi yang paling penting adalah tentang sebuah hakikat ilmu serta pelajaran agar kita tidak menyombongkan diri. Demikianlah tazkirah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf karena kesalahan itu berasal dari saya yang menyampaikan dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.